Hi everyone, welcome back to Bittersweet SG Live. Hari ini aku akan sharing ke kalian tentang kehidupan aku selama 4 hari di karantina ini, di tempat karantina ini. Seperti yang kalian tahu, kemarin di video aku yang sebelumnya, tanggal 19 kemarin aku masuk ke hotel ini untuk menjalani karantina selama 14 hari ke depan. Dan hari ini tanggal 22 Agustus sekitar jam 1 siang. Oke, jadi udah 4 hari aku di tempat karantina ini ya, jadi aku akan men-sharingkan ke kalian tentang ya rutinitasnya tuh ngapain aja, makanannya apa, terus mungkin kehidupannya tuh gimana gitu selama 4 hari ini gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau thank you dulu nih buat teman-teman yang udah care sama aku, yang udah ngirimin aku makanan, terus thank you guys for your support, for your effort untuk nganterin ke sini, ke hotel. Thank you banget buat doa-doanya juga. It really means a lot for me, really. So, untuk yang pertama aku bakal share ruangannya dulu ya. Jadi ruangan yang aku tempatin selama 14 hari itu kayak gimana. Oke, jadi itu ruangan aku selama 14 hari ini. Ya seperti yang aku bilang di video kemarin itu, dia sebenarnya bakal kasih hotelnya itu bintang 4, bintang 5 standarnya lah. Jadi harusnya memang bagus hotelnya ya. Dan untuk sendiri ini ruangannya sih spacious banget, cukup gede gitu. Cuman ya ada satu concern aja buat aku itu, karena di sini tuh ada jendela, tapi jendelanya tuh nggak bisa dibuka. Nah jadi selama 14 hari ini tuh basically kita akan berada di ruangan AC terus gitu. Jadi ya buat aku itu lumayan challenging sih gitu. Oke, jadi ya itu tentang ruangan. Berikutnya adalah tentang pengontrolan dari pemerintah ya. Jujur menurut aku sih ini control measures-nya sih apa ya, ketat banget sih kalau buat aku, karena kan kita di dalam hotel ya, kecuali kalau misalnya kita tuh di rumah lah mungkin gitu, oke, ketat oke gitu, tapi kalau di dalam hotel ya kita mau kabur kemana juga gitu kan, secara jendela juga ditutup, terus ya di depan juga maksudnya kan ada orang jagain gitu, jadi ya tapi ya memang protokolnya kayak gitu, jadi ya memang dia harus diikutin aja gitu ya. Ya, yang dicek apa aja sih? Oke, jadi setiap hari itu 2 kali kita akan dites suhu. Dia akan telepon, ini resepsionis hotel yang akan telepon kita, itu sekitar jam 10 sampai 10.30, itu dia akan telepon, lalu caranya adalah dia akan nunggu di telepon, kita cek suhu kita pakai termometer, ya basically dia akan nunggu sekitar 1 menit sampai ini alat termometernya bunyi, terus kita kasih tahu dia berapa suhu kita. Itu dia akan cek 2 kali sehari, satu jam 10, jam 10-an, satu lagi jam 6-an. Jadi ya siap-siap aja, pokoknya sekitar jam segitu bakal ditelepon orang hotel. Nah yang kedua, telepon dari ICA, orang imigrasi. Itu random, jadi bisa jam berapa aja dia telepon. Dia bakal verifikasi IC kita, nomor IC kita, terus dia akan minta kita untuk video call. Atau enggak beberapa pertanyaan lah, sama kayak tadi, kayak tadi aku mungkin sekitar jam 11-an tadi diteleponin, itu dia tanya aku ada di mana gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang dia bakal nanya-nanya juga sih, mungkin nanya ruangannya nomor berapa kayak gitu. Ya video call dia mau lihat muka kita, ini sebenarnya cuman sebentar doang sih, paling 5 detik dia lihat muka kita, terus habis itu ya dia kasih di kalimat terakhir dia bilang, oh ya kamu stay ya di dalam hotel ya, terus have a nice day kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang dia tuh minta video callnya tuh ruangan kita. Nah yang tadi pagi aku disuruh dua-duanya, disuruh muka sama disuruh ruangan gitu. Terus yang berikutnya adalah ada house visit juga. Nah ini so far aku 2 kali sih didatengin, jadi di hari kedua sama tadi pagi itu bakal ada orang yang ketok kamar kita, terus dia akan minta verifikasi IC. Yang hari kedua itu dia minta IC aku dan nomor telepon ya. Nah yang tadi pagi datang itu dia minta IC aku, jadi dia benar-benar mau lihat IC-nya gitu. Udah cuman itu doang sebenarnya.
Pengecekannya sih cuma sebentar-sebentar gitu, cuman ya itu banyak aja yang dicek gitu kan, ntar diteleponin, ntar didatengin, ntar disuruh cek suhu gitu, ntar dikirimin SMS. Oh ya, satu lagi, ini dikirimin SMS untuk check in location. SMS-nya kayak begini, itu buat check in location, jadi kita tinggal klik aja linknya. Itu sehari 3 kali dia bakal kirimin gitu ya. Jadi so far sih itu aja sih kontrol yang dilakuin. Next adalah tentang makanan dan minuman ya. Oke, waktu check in sebenarnya dia ada nanya sih, apakah kita tuh ada diet khusus gitu atau makanan apa yang kita nggak makan gitu. Tapi ya since aku makan semua untungnya, jadi maksudnya nggak terlalu picky banget gitu ya untuk hal makanan. Jadi ya udah, aku bilang nggak ada gitu. Dan so far sih makanannya buat aku itu cukup enak ya untungnya. Aku kemarin itu sempet baca-baca sharing orang, katanya dia makannya tuh tiap hari dapetnya ayam doang, jadi nggak ada daging lain gitu kan. Jadi waktu awal-awal mikir, waduh ayam doang ya, ya tapi oke lah, maksudnya masih oke lah ya. Tapi ternyata nggak tuh, maksudnya ya untungnya aku dapet di sini cukup bervariasi. Dari awal tuh kayaknya udah semua daging kayaknya dapet. Jadi ya aku bersyukur dan rasanya tuh cukup enak gitu. Dan juga bersyukur banget karena ada teman-teman juga yang kirimin aku makanan untuk variasi gitu kan. Jadi ya thank you banget ya guys buat kiriman makanannya. Terus untuk minuman, air putih aku bikin sendiri. Jadi dia kasih botol beling. Itu tuh botol belingnya nih ya, itu sekitar 1 literan. Ya sekitar 1 literan. Jadi aku masak sendiri karena dapat kettlenya juga 1,7 liter, jadi lumayan banget pokoknya. Untuk air minum ya apa nggak pernah kekurangan lah gitu. Terus di samping itu dia setiap kali kita dapat makanan itu dia akan kasih kita minuman kotak. Dia so far, jadi aku tuh udah dapet nggak tahu berapa ya, kayak udah belasan minuman kotak tuh dari awal. Aku cuman minum dua kotak so far, jadi ya itu masih sisa banyak banget. Aku nggak minumin sih, jadi ya mungkin nanti ntar dibawa pulang ya, atau nggak ditinggalin. Ya jadi untuk makanan minuman so far buat aku nggak masalah di sini. Cara mereka kasih makanannya itu mereka akan taruh di depan pintu, terus mereka akan ketok atau ngebel gitu. Jadi ya terserah kita mau ngambilnya kapan gitu ya. Untuk laundry juga sama, kita dapet nyuci itu tuh 4 pieces per kali kirim gitu, dan dia akan pick up itu seminggu 4 kali. Itu hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Ya, jadi sama sih ya, kita tinggal taruh aja di depan pintu. Lalu nanti kalau udah selesai ya mereka akan taruh lagi di depan pintu kita ambil gitu. Jadi ya basically kita nggak ada interaksi sama orang-orang hotelnya juga gitu. Yang terakhir ya challenge selama 4 hari ini gimana gitu ya. Sebenarnya the biggest challenge buat aku itu adalah untuk stay di dalam ruangan selama 14 hari, ruangan AC selama 14 hari, dimana kita tuh bener-bener nggak hirup oksigen atau udara luar gitu. Buat aku itu it's a ya big challenge, karena pertama aku ada alergi dingin. Yang kedua, aku memang hidungnya tuh sama tenggorokan agak-agak sensitif ya. Jadi kalau kayak di AC terus gitu tuh berasa kering gitu. Nah jadi kemarin sempet aku tuh merasa agak-agak meriang. Aku nggak tahu apa karena memang nggak enak badan atau gimana. Tapi aku suspek sih karena mungkin aku tuh nggak ngirup oksigen selama 4 hari ini gitu. Selama 3 hari kalau dari kemarin. Jadi aku tuh merasa agak-agak meriang, tapi aku ukur suhu sih masih normal. Ukur paling tinggi suhunya tuh 37,1 doang. Tapi berasanya tuh meriang, nggak enak gitu, kayak matanya tuh berasa berat banget gitu, mungkin kering kali ya. Jadi ya aku rasa challenge yang paling utama buat aku sih itu gitu. Dan ini masih ada sekitar 10 hari ke depan di dalam AC terus ya, gimana aku juga ya mudah-mudahan sih nggak terlalu bermasalah lah ya. Jadi kemarin itu aku sempet jadinya tuh aku taruh air di gelas-gelas, karena dapat gelas lumayan banyak, ada sekitar 6. Jadi aku sebar gelas-gelas itu, aku isiin air gitu. Mungkin tujuannya adalah supaya ya biar nggak terlalu kering aja gitu. Jadi aku taruh 2 di samping di bedside table aku, dan yang 4-nya lagi aku sebar di deket-deket
deket-deket ranjang gitu, biar biar nggak berasa kering. Dan ya untungnya hari ini tadi aku bangun udah oke sih. Udah nggak berasa meriang lagi gitu. Jadi ya hopefully kedepannya bener-bener fit terus gitu walaupun di AC terus. Nah yang kedua mungkin masalah bosen atau enggak, so far sih masih oke. Aku masih bisa tahan dengan boredom ini. Dan aku juga bersyukur ada housemate aku, dia bawain aku gitar. Jadi ya untuk mengisi waktu biasanya sih aku main-main gitar, aku nyanyi, terus aku nonton. Dan juga aku bersyukur sekarang kan internet udah banyak ya, maksudnya udah semuanya tuh udah merata gitu. Jadi aku bisa chattingan, aku bisa video call, terus juga ya banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh internet ini gitu. Nonton pengajaran online dan sebagainya gitu. Jadi ya buat aku untuk melewati hari sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Atau kadang dan nggak tahu kenapa ya, mungkin karena sedikit bergerak juga, terus juga nggak dapat oksigen, jadi bawaannya tuh agak ngantuk setiap kali. Jadi ya di dalam kamar ini kadang-kadang aku bisa take a nap mungkin sekitar 2 jam gitu. Jadi ya lumayan untuk buang waktu, jadi akhirnya tidur. Oke guys, kayaknya segitu dulu untuk sharing 4 hari pertama aku, karena nggak banyak juga sih yang bisa dilakuin selama 4 hari ini. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa DM langsung ke IG aku di Bittersweet SG Live ya. Thank you guys for watching, I will see you again in the next video. Bye bye!